Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Underground SEO ya. Video keberapa saya lupa, tapi yang jelas kita hari ini bakal bicara tentang site speed, kemudian teknologi, dan infrastruktur ya. Infrastruktur. Nah, jadi kalau ngomong SEO ya, sebenarnya tidak ngerti ini semua bisa apa enggak? Sebenarnya bisa ya. Jadi kalau Anda orang normal, meskipun belajar SEO sebenarnya tidak ngerti ini itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mulai masuk ke ranah yang agak kompetitif, Anda harus bisa gunakan semua kelebihan yang Anda punya gitu ya. Anda harus pakai semua jurus yang Anda bisa pakai gitu ya. Dan juga ini tuh jurus yang enak, dalam artian Anda kalau pakai jurus ini cuma pakai satu jurus saja itu nanti berpengaruh kepada semua halaman Anda gitu ya. Semua situs Anda, semua halaman Anda itu nanti bakalan dipengaruhi oleh ini semua. Bakalan membantu SEO-nya untuk semua halaman. Jadi tidak cuma untuk satu halaman atau dua halaman, tapi untuk semuanya. Jadi ini tuh kita hari ini bicara tentang apa sih? Jadi kita hari ini tuh bicara tentang bagaimana cara biar bisa cepat gitu ya. Bagaimana cara biar situs bisa cepat, ya kan? Nah, jadi sebenarnya gimana sih teorinya, minimal gimana secara teori biar situs kita biar cepat. Kalau kita pakai WordPress ya, kalau kita pakai WordPress itu pasti situs kita pasti secara default dia pasti lama. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini, karena WordPress itu dia itu CMS yang teknologinya itu berbasis PHP dan database. Jadi ceritanya ketika kita buka halaman ya, di mana situsnya itu WordPress ya, berbasis WordPress ya. Maka ketika kita buka suatu halaman itu sebenarnya itu tidak ada isinya, tidak ada kontennya sebenarnya. Jadi cuma ada template doang, Templatenya itu dalam bentuk file PHP ya, Nah, ini tuh file PHP campur HTML, dan ini tuh dia itu jadi templatenya suatu halaman tersebut. Nah, ketika kita buka suatu situs, misalnya situs saya, misal kolam.co.id / misal apa gitu, kayak misal kolam renang Gresik katakan ya. Misal buka halaman ini. Nah, ini tuh dia itu ambil data dari database. Jadi ceritanya itu ketika kita nulis di WordPress ya, kalau kita pergi ke halaman dashboardnya, kalau mau ngisi WordPress itu kan harus lewat halaman dashboard ya kan, harus pergi ke WP adminnya dulu ya kan, terus di WP admin itu kan kita kan bisa milih ya kan, mau bikin post atau mau bikin page ya kan, ya kan. Terus setelah itu ya sudah, kita bikin kontennya, kita bikin halamannya ya kan. Jadi kita isi kontennya. Nah, ketika konten ini itu ketika di save ya, itu dia itu tidak ke save sebagai halaman, seperti ini itu tidak, tapi dia itu di save sebagai database ya. Jadi itu di save-nya itu bukan sebagai halaman seperti ini, tapi di save-nya itu sebagai database. Nah, seperti itu. Makanya kan kalau WordPress itu kan ada elemen namanya tema ya kan, ada theme ya kan. Dan di theme ini kan ya sudah ya ada kode PHP di dalamnya ya kan. Nah, ketika alamat tertentu dipanggil ya, ketika permalink tertentu dipanggil, katakan kolam renang Gresik. Ketika kolam renang Gresik dipanggil ya, maka dia itu bakalan manggil template ya kan, manggil PHP template untuk layoutnya ya, untuk bentuknya, tapi juga untuk isinya ini dia manggil ke database. Jadi ini ceritanya database ya.
Jadi dia manggil ke database untuk isinya Gresik ini tuh apa, isinya artikelnya, gambarnya itu apa, itu manggil ke database, dipanggil, terus ya sudah disajikan di sini gitu ya. Nah seperti itu. Nah database itu nyimpen semua datanya, mau Gresik, Surabaya, apa dan lain sebagainya, semua halaman situsnya kita, semua post, semua attachment, semua apa itu, semua itu tersimpannya itu di database. Setting-settingnya WordPress itu semua tersimpannya itu di database. Nah seperti itu gitu ya. Pokok intinya kalau kita buka situs WordPress itu dia itu prosesnya itu dia itu harus manggil database ini dulu. Itu yang bikin lama, itu yang bikin prosesnya itu lama. Karena lo terus kalau itu lama, yang cepat seperti apa? Yang cepat itu kayak gini ya. Yang cepat itu kalau pakai murni HTML, atau situs statis. Jadi itu kan ceritanya itu kan situs dinamis ya kan. Situs dinamis itu ya dalam artian ada tema satu, terus isinya itu bisa ganti-ganti tergantung yang dipanggil di database. Jadi ini ada database ya. Jadi isinya itu bisa berubah-ubah ya kan. Ini judul bisa berubah-ubah tergantung apa yang dipanggil di database ini. Kalau misal lagi panggil halaman, Gresik.html ya. .html ya berarti ya apa itu namanya ya panggil data dari konten yang Gresik itu tadi di database terus disajikan di sini gitu ya. Nah pokok intinya itu lama karena harus manggil ini dulu. Nah ini namanya adalah situs dinamis. Ini tuh mengizinkan untuk ya untuk satu file aja, dalam artian ya satu file template terus dengan database, terus ya sudah dia bisa manggil. Jadinya filenya itu nggak banyak di dalam apa itu namanya, di dalam server itu filenya tuh tidak banyak gitu, karena data itu disimpannya di database ya. Kalau misalnya banyak penuh ya itu ya karena data-data lain ya, bukan karena data ini. Nah terus ada istilahnya itu static HTML, ada istilahnya itu situs statik ya. Situs statik itu apa ya? Situs yang isinya itu nggak bisa ganti-ganti. Jadi ya kalau ya sudah ada template dan sudah ada isinya ya sudah, ketika ini dipanggil ya sudah ini isinya itu ya ini gitu. Jadi dia nggak bisa ganti-ganti ke yang lain, nggak bisa. Nah situs statik itu adalah situs yang cepat ya. Static HTML itu adalah situs yang cepat. Karena kenapa ya? Karena nggak usah manggil database terlebih dahulu, ya sudah ada isinya. Ketika dipanggil Gresik misalnya ya, ketika dipanggil Gresik ya sudah ya yang keluar ya Gresik. Yang keluar ya Gresik, nggak usah manggil dari mana-mana, nggak usah manggil dari siapa-siapa. Dia sudah ada di sini. Jadi dia panggilnya cuma satu kali. Jadi nggak perlu manggil halaman, terus halamannya itu manggil database, terus database-nya itu menyediakan kontennya di sini terus ditampilkan. Tidak perlu seperti itu, tapi ya sudah dipanggil halamannya langsung tampil. Jadi ini lebih cepat. Nah, oke, kita sekarang ngerti ya kan, seperti itu yang bikin situs itu cepat atau tidak. Salah satunya ya, salah satu faktor. Lah terus gimana nih kalau kita pengen WordPress kita bikin cepat. Nah, kalau WordPress pengen dijadikan cepat ya, kita harus pakai WordPress. Ya enggak apa-apa pakai WordPress, tapi kita pakai teknologi yang menjadikan WordPress kita itu terlihat seperti rasanya itu seperti situs statis. Nah itu pakai apa? Nah itu bisa pakai plugin namanya WP Rocket ya. Ini tuh nama pluginnya, tapi nama teknologinya adalah Cache. Nama teknologinya itu adalah caching teknologi ya. Jadi Cache itu apa? Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Jadi kalau tadi ya, kalau halaman PHP murni dan database ya. Dan database itu kan ya setiap kali dipanggil ya harus panggil dua ini ya kan. Nah tapi kalau kita pakai plugin WP Rocket itu halaman PHP dan database itu ketika dipanggil kan dia kan ini tuh dipanggil untuk nampilkan halaman ya, untuk nampilkan halaman HTML, untuk nampilkan halaman HTML normal. Tapi dia setiap kali dipanggil ya ini ya jadi ya ini ya enggak ada, terus ya sudah apa itu namanya, dia bikin lagi, pokoknya dia itu bikin ulang gitu loh, dia bikin ulang setiap kali dipanggil. Sebentar ini tak hapusin aja. Jadi intinya itu ya setiap kali dipanggil itu apa sih maksudnya? Setiap kali dibuka gitu loh ya, setiap halamannya dibuka dia itu kan manggil dua ini, terus ya sudah dia bikin halaman HTML gini ya kan, dia bikin halaman HTML seperti ini. Terus oke, kalau misalnya tidak ada
kalau misalnya orang itu pindah ke halaman lain terus misalnya balik lagi ke sini, kalau di browser ada keychain-nya ya sudah ya disediakan keychain yang ada di browser. Maksudnya ini tuh biasanya kan disimpan kan sama browser, halaman ini tuh biasanya disimpan sama browser. Jadi kalau misal pergi ke halaman lain ya, misal pergi ke halaman lain terus Anda balik ke halaman ini ya ini tuh sudah ada. Ini kan sudah pernah dipanggil satu kali ya, nggak dibuang, masih disimpan di browser. Jadi relatif cepat gitu ya Mas, waktu dibuka lagi itu relatif cepat. Itu kalau disimpan keychain-nya sama browser kita. Tapi kalau misal tidak disimpan keychain-nya sama browser kita ya akhirnya halaman ini tidak ada, terus ya sudah ya akhirnya ya dia ya bikin halamannya lagi, manggil lagi, terus ya sudah dia bikin lagi, bangun lagi halamannya, seperti itu gitu ya. Saya bukan expert, ini adalah yang saya tahu, kurang lebih seperti itu. Mungkin kurang lebih ya ada salahnya, tapi ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, gunanya WP Rocket atau keychain ini itu gunanya itu untuk, jadi ini tuh keychain itu juga harus dicampur dengan teknologi lain ya, namanya tuh CDN ya, atau Cloud Delivery Network. Cloud Delivery Network seperti ini ya. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menyajikan konten kayak gambar dan apa itu di CDN. Jadi ya gitu ya, nanti tak jelaskan lah, moga-moga. Nah, kalau kita pakai WP Rocket ini dan halaman kita di cache itu cuma perlu dipanggil satu kali ya, PHP database-nya dipanggil satu kali. Terus setelah itu ya sudah, ini itu bakalan disimpan. Jadi versi cache-nya itu bakalan disimpan. Terus kalau misalnya ada orang buka situsnya kita, itu cuma tinggal ditampilkan cache-nya doang. Jadi kalau misal ada orang lain buka situsnya kita atau siapapun yang buka situsnya kita, itu cuma disediakan versi cache-nya. Jadi tidak perlu manggil PHP dan database ini dan bikin halamannya ulang setiap kali ada orang yang buka. Tapi ini tuh bakalan nyimpen cache ya kan, nyimpen cache berupa halaman HTML ini tadi. Terus ya sudah, ketika ada orang dia buka situs kita ya dia disediakan cache. Ada orang lain buka situs kita, disediakan cache. Ada orang lain lagi buka, disediakan cache. Nah, tapi cache ini kan nggak berubah. Kalau PHP kan keunggulannya kan ketika kita update di dashboard ya kan merubah isi database ya kan. Jadi otomatis isinya waktu dipanggil lagi kan berubah ya kan. Nah, WP Rocket itu ya juga seperti itu, dalam artian kalau ketika kita edit situs WordPress kita itu sama dia itu ya database-nya itu berubah ya kan, dan dia tuh ngerti oke, database-nya berubah, berarti cache-nya itu dihapus, cache-nya yang sudah ada ini tuh dihapus ya kan, cache-nya yang sudah ada ini dihapus, ini halaman ini dihapus, terus dia bikin cache baru ya, soalnya kan ada perubahan ya kan, dia bikin halaman baru ya kan, ya sudah dia bikin cache baru. Nah, kalau misal ada orang ya dikasih cache yang baru ini tadi. Jadi ini ceritanya baru itu ada bintangnya gini. Jadi kalau ada orang buka ya dikasih cache yang baru ini, dikasih cache yang baru. Tapi yang jelas di cache. Jadinya itu tidak perlu untuk manggil PHP database ini gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Nah, terus CDN ini tuh gunanya itu buat apa? CDN itu gunanya itu kan namanya konten ya, namanya konten itu kan ya ada gambarnya, ya juga ada JavaScript-nya sebagai teknologi di balik itu ya kan selain HTML kan juga ada CSS, juga ada JavaScript ya kan. Nah, ini kan juga harus disimpan di suatu tempat ya kan, selain gambar itu kan juga ada CSS, juga ada JS. Nah, ini tuh gunanya Cloud Delivery Network itu dia itu adalah ini ya, kalau dari artinya ya, cloud itu awan ya kan, delivery itu pengantaran ya kan, pengantaran kayak Gojek gitu ya kan ya. Terus itu network itu jaringan. Jadi ini tuh intinya itu apa sih? Jadi ini tuh jaringan server di seluruh dunia. Jadi anggap aja ini dunia ya. Jadi anggap aja ini dunia ya kan. Anggap aja ini itu benua Amerika. Ini misal ini Indonesia ya. Ini misal Indonesia. Ini misal Indonesia ya. Indonesia itu bentuknya kayak gimana sih? Ya kurang lebih kayak gini ya kan ya. Nah, ini misal Indonesia, ini misal ada Australia ya kan, ya ada Australia dan lain sebagainya ya kan. Nah, jadi dia itu ada server di macam-macam. Jadi di sini di benua ini dia ada server. Ini ada di sini juga dia ada server, di Indonesia dia misal juga ada server,
di Singapura dia ada server, di sini dia ada server dan lain sebagainya. Dia punya server di berbagai belahan dunia. Nah, jadi konten kita itu ditaruh di semua server ini. Jadi ditaruh di server semua ini. Ditaruh di server ini. Nah, tergantung siapa yang mengakses ya. Misal yang akses itu orang Indonesia. Misal yang akses situs kita itu orang Indonesia ya. Nah, sama dia itu dilihat, oke, orang Indonesia yang dekat servernya mana? Oh, oke, ternyata yang dekat server Singapura. Ya sudah, jadi itu kita itu disediakan data dari server Singapura. Oh, maksudnya bukan kita ya, tapi orang itu disediakan data dari server Singapura. Jadinya orang itu dapatnya itu cepat datanya. Kenapa? Iya, soalnya kan jaraknya jadinya nggak jauh ya kan. Jarak dari Singapura ke dia itu jaraknya itu kan nggak jauh. Jadi apa, proses transfer datanya itu lebih cepat sampainya karena jaraknya nggak jauh gitu ya. Nah, kalau misal ada orang di Amerika misalnya, ya sudah, dia dikasih apa, data yang ada yang dari server Amerika, seperti itu ya. Mudah nggak maksudnya? Jadi kita kan punya situs nih, kita punya situs ya kan. Nah, situs kita itu ditaruh di server ya misalnya ya, ditaruh di server yang misal kita hosting ya, kita host di server, katakan kita taruh di Hosthost ya. Kita taruh di Hosthost, kita taruh di Singapura misalnya, Singapura SG gini aja lah ya. Nah, kalau misal orang Amerika buka gimana? Lo ya enggak apa-apa ya, dia bisa buka, cuma dia bukanya dari server Singapura, jadinya relatif lama. Gimana caranya biar cepat? Caranya biar cepat ya, apa, data dari situsnya kita itu kita taruh dulu di CDN ya kan, karena CDN itu dia itu kan punya server di tempat macam-macam ya kan. Nah, terus ya sudah, nanti itu tergantung, kalau ini orangnya di Amerika ya disediakan dari servernya CDN ini yang di Amerika gitu. Jadinya biar cepat sampainya di sini. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi itu teorinya tentang gimana caranya bisa ngecepetin situs. Teknisnya seperti apa ya? Teknisnya ya install aja WP Rocket, sama Anda pakai CDN ya kan. CDN itu yang umum itu pakai Cloudflare, ini itu umum dan gratis ya kan ya. Anda bisa pakai Cloudflare. Dan ya sudah, seperti itulah. Terus teknisnya gimana ya? Teknisnya Anda cari video lain lah ya. Ini saya cuma kasih aja Anda ilmunya, konsepnya, Anda biar ngerti cepet itu gimana, cepet itu seperti apa gitu ya. Anda biar ngerti. Bahkan terus kalau kamu Lam, kamu pakai teknologinya seperti apa ya? Oh ya, apa itu namanya, kalau saya pribadi itu sebenarnya, dan ini tidak pernah saya share di tempat lain ya, kecuali di Underground SEO ya. Jadi saya itu pakai teknologi static HTML. Static HTML saya itu beda. Saya itu tidak pakai WP Rocket ya, saya dulu pakai WP Rocket ya kan, tapi saya yang sekarang itu apa itu namanya, saya itu situs WordPress ya, WordPress situs. Itu saya generate, saya jadikan situs HTML. Dan ini masih teknologi baru sekali saya terapkan di situs saya. Ini contohnya apa? Contohnya adalah situs Teraso saya. Jadi kalau Anda perhatikan situs Teraso saya itu kan belakangnya pasti ada .html-nya ya kan. Ya kenapa kok apa belakangnya masih ada .html-nya? Ya iya ya, mau gimana lagi lawang ini, karena ini memang situs statis, dia memang situs statis HTML. Nah, jadinya itu karena saya ini situsnya situs statis, ya sudah. Ya pasti cepatnya, nggak mungkin nggak cepat, nggak bisa tidak cepat, pasti cepatnya gitu ya. Orang mau WordPress-nya mau kayak gimana, dengan teknologi ini, dengan saya bikin jadi statis HTML, sudah nggak ada yang bisa ngalahkan dari segi kecepatan. Ya mungkin mereka bisa ngalahkan ya, tapi saya kalau saya optimasi kan, gambar saya kan nggak saya optimasi, dalam artian gambar yang masih besar, kayak masih apa kayak dan lain sebagainya itu. Tapi kalau itu saya optimasi juga semuanya, saya pasti kalahkan semuanya. Karena kenapa ya? Karena ini statis HTML. Jadi dari segi site speed saya pasti kalahkan semuanya gitu ya. Karena teknologi yang ada di belakangnya gitu ya. Nah, ini terkait teknologi ya, terkait teknologi dan infrastruktur. Terus ini tuh gimana caranya untuk jadikan situs WordPress jadi situs static HTML. Nah, ini Anda bisa install plugin namanya Simply Static ya. Anda bisa install plugin namanya Simply Static, dan dengan plugin Simply Static ini Anda bisa ngegenerate situs WordPress Anda jadikan situs HTML ya kan. Kemudian ya sudah, nanti bakalan, kalau ada ratusan halaman ya, Anda nanti punya halaman ratusan .html ya. Anda nanti punya halaman ratusan .html, dan ini
nanti ya sudah cuma tinggal diupload aja ke server, terus ya sudah selesai urusan. Ini semua tentang ini saya ajarkan di e-course saya yang lain ya, yang digital agency training itu ya. Saya ajarkan jadi modul bonus ini ya, tentang cara bikin situs ya. Insya Allah saya juga ajarkan tentang gimana caranya upload file HTML ke apa itu namanya, ke server. Kan sangat gampang sekali soalnya. Nah oke, seperti itu aja gitu. Terus apalagi nih yang saya bisa bahas? Sebenarnya sih yang pokok itu ini ya, karena yang lainnya itu tidak pokok. Karena ini sudah teknologi yang paling canggih dalam apa bikin cepat. Anda mungkin bisa belajar apa itu namanya ya, misal Anda bisa belajar settingannya WP Rocket ya kan, Anda bisa belajar settingannya WP Rocket, gimana caranya biar settingannya biar optimal dan lain sebagainya. Tapi ini semua itu ribet, ini sangat-sangat ribet optimasinya ya, sebenarnya ya kalau Anda pinter tentang ini ya bisa gitu ya, tapi ini ribet. Yang paling nggak ribet, teknologi yang paling nggak ribet adalah langsung aja install plugin Simply Static, langsung dijadikan HTML, ya sudah Anda upload ke server itu yang formatnya HTML. Jadi Anda tidak lagi install WordPress dan lain sebagainya. Ya Anda install WordPress, tapi Anda install WordPress-nya itu di apa itu namanya, di localhost ya, di komputer Anda. Atau kalau saya pribadi, saya nggak pakai localhost, tapi saya pakai sandbox. Terus sandbox ini apa sih maksudnya itu server sandbox ya. Jadi Anda bisa Google aja ya, Anda bisa Google WordPress sandbox kayak gitu ya. Anda bisa Google WordPress sandbox. Nah, ini tuh saya bikinnya itu di WordPress sandbox ini. Kalau sudah jadi, saya apa itu namanya? Saya simply static ya, saya simply static. Kemudian ya sudah, ini di generate, ini jadi apa, file HTML ya kan, terus ya sudah upload ke server, taruh di server seperti itu ya. Nah sekarang kita ngomongin server nih, karena ya ngomongin kecepatan situs ya juga penting ya ngomongin server ya, soalnya server itu juga pengaruh sekali terhadap kecepatan situs kita ya. Kalau kita taruh di infrastruktur yang payah ya dia ya kecepatannya ya jadinya ya pasti ya terkompromisasi gitu ya. Nah jadi harus pakai server yang bagus. Nah server yang bagus itu apa itu namanya, Anda bisa pakai Cloudways ya. Cloudways ini tuh apa sih? Ini tuh dia itu manage cloud ya. Jadi maksudnya apa sih manage cloud itu? Jadi gini. Jadi itu ada hosting di mana hosting tersebut itu adalah hosting yang paling cepat di seluruh dunia. Jadi hosting yang cepat seluruh dunia itu apa misalnya? Misalnya Amazon. Misalnya DigitalOcean. Misalnya Vultr. Misalnya apalagi dan lain sebagainya. Misalnya Google ya, Google apa ya itu istilahnya ya, Google Cloud ya. Ya kalau tidak salah Google Cloud. Ya, ini itu adalah server paling cepat di seluruh dunia. Jadi sudah server paling sakti itu ini di tempat-tempat ini. Nah, Cloudways itu memudahkan kita untuk bikin situs di server-server seperti ini. Karena server-server seperti ini tuh kita itu harus ngerti teknis yang banyak gitu ya. Kita harus ngerti teknis sekali gitu, karena untuk nge-setup di server yang ini itu ribet gitu ya, ribet sekali. Nah, kita bisa pakai Cloudways di mana kita itu apa itu namanya, kita itu ada supportnya ya kan, kita itu ada support. Terus ya sudah, kalau mau install WordPress pun gampang, terus kalau kita itu mau upload file pun itu gampang ya, kalau kita mau upload file itu gampang. Nah itu yaitu ini pakai Cloudways ini. Jadi ini salah satu yang saya pakai sekarang ya, server yang saya pakai sekarang. Nah ada juga server dulu. Terus kalau server, nah ini harganya mulai dari berapa? Ini harganya mulai dari $10 ya, $10 sampai banyak ya. Ini Anda cari yang $10 aja. Kalau $10 itu insya Allah kalau tidak salah ya, DigitalOcean ada yang harganya itu $11, dimana itu Vultr. Nah itu ya ini ya kurang lebih sama aja, tapi kalau saya pribadi saya pakai yang Vultr ini mulai dari $11, tapi ada yang paket yang $23 dimana dia ngasih space lebih banyak. Nah ini yang saya pakai ya, minimal saya bisa pakai ini untuk beberapa situs sekaligus seperti itu ya. Nah terus ini per bulan ya, ini biaya per bulan.
Nah, terus loh, tapi mahal apa itu namanya? Ada ndak yang lebih murah? Ya, ada yang lebih murah. Anda bisa pakai hosting ya Anda bisa pakai shared hosting ya. Anda bisa pakai pokok gimana ya? Kalau saya pribadi itu tidak pakai hosting Indonesia. Nggak tahu kenapa pengalaman saya nggak terlalu bagus terus sama hosting Indonesia. Jadi saya tuh suka pakai hosting luar dan saya tuh yang saya biasanya pakai itu saya pakai Hawkhost, saya pakai Stablehost, saya pakai A2 host dan ya sisanya mungkin saya lupa ya. Ada lagi ada namanya Shock Hosting yang saya juga pakai dan itu juga menurut saya juga lumayan bagus ya. Dan macam-macam. Nah, Anda tidak usah banyak mikir, Anda pakai aja hosting yang saya sarankan di sini karena gimana kalau HostGator? No, jangan. HostGator itu lemot. Saya sudah pengalaman. Gimana kalau Bluehost? No, jangan juga. Dia itu juga lemot. Saya soalnya sudah pengalaman. Sudah Anda pakai aja yang apa itu namanya yang saya bilang ini. Kalau bisa bahkan Anda pakai ini ya. Anda pakai CloudWays ini. Ya, Anda tidak apa-apa pakai ini, tapi ya ini masih agak-agak masih tidak secepat ini gitu ya, tidak secepat ini. Tapi ini tidak apa-apa. Kalau Anda budget Anda terbatas, Anda bisa pakai hosting ini gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Kita ngomong apa lagi? Oke, jadi itu infrastruktur ya, itu infrastruktur. Jadi kita ini sudah bilang, kita ini sudah ngomong tentang site speed, kita sudah ngomong tentang teknologi ya kan, dibaliknya dan lain sebagainya, dan kita juga sudah ngomong infrastruktur. Kalau Anda main SEO, penting, masalah infrastruktur ini penting karena ya mau gimana lagi, karena gini loh ya, karena Google itu pengen user experience terbaik untuk penggunanya ya kan. Dan Google itu tidak cuma saingan sama Bing gitu doang, bukan, enggak ya, karena orang sekarang itu mau cari informasi itu tidak harus lewat mesin pencari sebenarnya ya. Orang di sosial media misal kayak di TikTok, kayak misalnya di Instagram, kayak orang itu juga bisa belajar ya, orang juga bisa belajar macam-macam di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Google itu juga tidak hanya saingan dengan sesama search engine misalnya sama Bing, tapi dia itu juga saingan sama sosial media. Dan sosial media itu melahirkan generasi yang pengen semuanya itu serba cepat. Attention span-nya sangat-sangat rendah gitu ya. Jadi itu mudah teralihkan perhatiannya. Jadi istilah kerennya itu ADHD gitu ya. Nah, jadi Google itu juga pengen gitu, dia tuh nyajikan situs yang cepat biar user itu suka apa itu namanya menggunakan Google itu biar Google itu suka. Makanya Google itu dulu itu pernah apa itu namanya menerapkan update algoritma terbaru namanya itu Mobile First Indexing. Nah, jadi apa ini maksudnya? Jadi kalau suatu situs itu dibuka lewat HP itu kebukanya lama, nah itu pasti dia rankingnya pasti turun. Jadi apa itu namanya Google itu memprioritaskan apa itu namanya indexing itu lewat metode mobile. Pokoknya itu ya dilihat versi mobilenya gitu lah, dilihat versi mobilenya. Kalau versi mobilenya itu bagus, situsnya responsif dan cepat, maka apa itu namanya maka dia apa itu namanya pokoknya dia nggak bakalan dikenai penalti lah oleh Google. Nah seperti itu, tidak dapat nilai minus dari Google. Nah apalagi tahun 2021 ini ya, tahun 2021 ini sekarang ternyata apa itu namanya Anda kalau ngikuti tentang update SEO ya, Anda bakalan ngerti ya kalau tahun 2021 itu site speed itu salah satu ranking faktor. Jadi situs yang cepat itu jadi salah satu faktor untuk bisa ranking. Jadi kalau Anda sudah di SEO, Anda rasa sudah Anda SEO dengan sebaik mungkin, tapi kok nggak ranking, itu bisa jadi mungkin salah satu faktornya adalah Anda hostingnya sampah gitu ya. Harus di upgrade hostingnya seperti itu gitu ya. Jadi saya rasa seperti itu untuk pembahasan kita kali ini terkait site speed dan macam-macam. Saya harap Anda belajar sesuatu dari sini. Jadi ya sudah gitu aja ya kayaknya ya. Kalau Anda punya pertanyaan tentang apapun ya silahkan ya. Toh ini forum ya kan. Anda silahkan tanyakan aja. Toh ini grup, maksud saya bukan forum ya. Toh ini grup, Anda silahkan tanyakan ya. Kalau
Kalau saya bisa jawab ya saya bisa jawab, kalau teman-teman bisa jawab ya dijawab teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video selanjutnya.